muliakan Gunsana Kito nan dari Padang ya, meskipun putih jalan ternyata tidak satu jalan ke Riau ya, melalui Malala pun sampai akhirnya kemari. Insyaallah pentaziah itu kata Rasulullah libasul karomah, akan dipakaikan pakaian kemuliaan. Jadi yang dari Padang Gunsana Kito dari Masajo dan Tibo Kasiko dalam rangka taziah itu akan dipakaikan pakaian kemuliaan libasul karomah. Kemudian untuk lady keluarga insyaallah 4 tahun itu mengurus itu bukan sebentar, tapi karena kita pun sering komunikasi, sering juga nelpon dan pernah pula berjumpa dengan almarhum ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan tentu fakum bidawahir, kita tidak mampu menembus sampai yang dalam, tapi saya menghukum secara zohir, artinya melihat secara zohir. Insyaallah sebagai istri daripada Dr. Zaini almarhum itu saya lihat tulus dan ikhlas ketika ini kan. Bahkan ketika mau umroh pun nelpon saya, ya jadi gimana nih saya umroh atau ngurus suami ya gitu. Kalau toh umroh harus ada yang nunggu betul, yang bertanggung jawab, itu baru kita aman. Tapi kalau tidak, lebih baik mengurus suami. Nah, gitu. Dan luar biasa beliau ini juga semakin kamari, semakin nampak dekat dengan Al-Quran. Saya lihat Bu Lady itu Al-Quran itu kasih tanda. Ini tentang maut, ini tentang hayat kehidupan. Saya lihat yang gitu. Ternyata saya pun termasuk yang diamanahkan oleh mendiang almarhum Bapak Tarmi Tahir untuk melihat-lihat jihad walidaina mulai dari persunian ya, sampai kita sering juga komunikasi sampai perpustakaan itu juga. Saya melihat di perpustakaan itu ketika itu pembahasan tentang khalaqal mauta wal hayata. Jadi dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup ya, mati dan hidup. Ternyata kata-kata menciptakan menjadikan itu banyak dalam Al-Quran. Ada nasya'a, itu menciptakan menjadikan juga. Ada sona'a, menjadikan menciptakan. Ada ja'ala, itu juga sama. Ada juga fatara, makanya ada fatara samawati wal ard ya. Kemudian itu menciptakan menjadikan. Juga ada khalaqo. Saya tertarik dengan kata-kata khalaqo ya, ketika khalaqo dinisbahkan, dihubungkan dan dilanjutkan dengan kata al-hayah wal maut, al-maut dan al-hayah, ternyata tidak ada satupun makhluk dan tidak ada satupun selain Allah yang mampu. Artinya kata khalaqo itu adalah mutlak dari Allah. Tidak perlu bantuan, tidak perlu contoh, tidak perlu, langsung Allah. Berarti ketika khalaqal mauta wal hayata itu dialah yang menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan. Artinya kita tidak ikut campur. Tadi yang dibaca itu kullu nafsin za'iqatul maut itu memang luar biasa. Luar biasa dasar kalau lebih dikaji lagi. Artinya memang fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan. Tidak akan bisa minta ditunda. Beda kalimat istaharo yastahiru, gofaro istaghfaro yastaghfiru. Kalau kajian bahasanya tinggi itu. Jadi yastahiru itu siapapun, istrinya, suaminya, anaknya yang paling dicintai minta untuk diundurkan, jangan dulu meninggal, jangan dulu wafat, tidak bisa. Kenapa? Karena ajal. Definisi ajal itu adalah batas waktu yang ditentukan oleh Allah, itu ajal. Batas waktu yang ditentukan. Ya, ajal Dr. Zaini almarhum sekian, tidak bisa. Ajal ya, orang kampung saya di Padang Panjang yang mayatnya ketemu di Padang, Ibu Ratna, itu ajalnya adalah di sana, tidak bisa diminta. Biarpun suaminya ketika itu Pak Nok mau menyelamatkan, akhirnya ya sampai di Padang jenazah jasadnya, tidak bisa. Sekarang keluarganya di komplek kita, tidak bisa karena ajalnya. Batasnya memang begitu.
Kemudian, nah disinilah letaknya harus ikhlas itu. Letaknya harus ikhlas. Kenapa? Ada ujian yang wajib dan mesti tidak akan bisa dipungkiri, dan mesti dan pasti terjadi. Makanya Al-Quran pun menyebutkan, insya Allah kunan lamu-lamu kok lebih pengalaman daripada ambo enggak. Nah itu. Ketika walanabluwannakum itu menunjukkan suatu taukid dan takkid pasti. Lam taukid, barisnya di atas. Kemudian nun itu siddah, tasdid, takilah, pasti. Dan sungguh benar kami pasti akan menguji kalian. Salah satunya anfus. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ternyata di balik musibah itu ternyata Allah akan memberikan ampunan. Memberikan ampunan kepada almarhum, memberikan ampunan kepada keluarga yang menerima. Ujung daripada ayat itu 157-nya. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in. Salah satunya anfus. Lihat kata-kata anfus bukan nafsun. Nafsun itu mufrad, tunggal. Anfus itu jamak. Jamak. Artinya apa? Yang meninggal, yang wafat bukan satu orang, dua orang, suami kita saja, istri kita saja, anak kita saja, orang tua kita saja. Tetapi anfus sudah sejak Nabi Adam sampai sekarang. Artinya apa? Memberikan pelajaran kepada kita, janganlah larut dalam kesedihan. Al-Hadid ayat yang ke-22. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang membuat kamu senang, bahagia, jangan euforia. Jangan berlebihan dalam senang dan bahagia. Tapi ketika sesuatu yang luput dari kamu, sesuatu yang ingin masih bersama dengan kita, ternyata Allah ambil, jangan terlalu sedih juga. Di sanalah Allah atur dalam Al-Quran. Makanya dalam kondisi apapun kita tidak akan pernah kecewa. Ya, tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah meratapi nasib. Sehingga Rasulullah mengatakan niyaha itu adalah haram. Meratap-ratap, marato-rato mulia, haram. Nah, ini membuktikan bahwa kita harus ikhlas. Nah, ketika musibah itulah allazina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujung-ujungnya apa? Sabar juga, wa basyiril sabirin. Saya lihat dalam surat Az-Zumar itu ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan cukupkan bagi mereka orang yang sabar itu adalah pahala yang tak terbatas. Kalau ada di antara kita mengatakan ada batasnya sabar itu, ternyata balasannya tidak terbatas. Masa dibatas-batasi sabar? Nah itu artinya sampai puncaknya kita memang harus sabar. Kemudian terakhir mungkin sebelum doa ya bagi kita keluarga yang ditinggal, pertama sabar, yang kedua apa yang disampaikan tadi dari Pak Haji Padang, ya memang silaturahim itu tidak boleh putus. Salah satu bakti kita ya, kebaikan kita kepada almarhum apa? Melanjutkan silaturahim yang pernah dijalin oleh almarhum. Itu salah satunya. Itu adalah berbakti kepada suami. Makanya orang yang akan berkah hidupnya, pertama adalah tu'timan haramat, engkau berikan kepada yang tidak pernah mau memberi bersama kamu. Yang kedua ta'fu man zalamat, kamu maafkan orang yang menyakiti. Yang ketiga watasilu man qata'ak, sambungkan silaturahim kepada yang memutuskan. Dan ini luar biasa. Nah, kemudian ada tugas istaghfiru li ahikum, mohonkan ampun. Terus kita berdoa dan mohonkan ampun. Ya Allah, ya mungkin bagi Milady, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan suami misalnya. Dan terus itu keluarganya begitu juga. Maka yang di sana senang. Karena kubido, ar-ruh kubido. Allah yang menggenggam ruh itu. Suatu saat termasuk saya sendiri pernah merasakan, ya buktinya bahwa kita tidak putus dengan yang telah meninggal. Apa buktinya? Suatu saat mungkin dalam tidur kita rasa-rasa bersama-sama. Padahal sebenarnya pas kita bangun, mimpi saya. Jasadnya yang berpisah, tapi ruh jika Allah menghendaki menyatukan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Itu urusan Allah, masalah ruh. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah, tolong jawab wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada mereka, qul ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Oleh karena itu, maka suatu kebahagiaan bagi almarhum ketika istrinya, anaknya, siapapun kita, termasuk mungkin di sana keluarga besarnya, mendoakan yang terbaik, maka bahagia di sana. Efeknya apa bagi kita?
Kalau kita rajin mendoakan orang lain, mohonkan ampun, kita nanti suatu saat tercengang kita. Ya Allah, dia lapor kepada Allah, kenapa kebaikanku banyak? Karena kamu sering mendoakan saudaramu, kamu sering mendoakan keluargamu. Makanya jangan pelit kita mendoakan orang. Masa untuk kita saja? Berbagi seperti seperti Nabi Ibrahim. Rabbi firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku, dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan kaum muslimin pada umumnya. Ini diajarkan. Jadi kalau hidup bersama Al-Quran, ya Allah, sejuk kita, tenang kita. Ya, karena itu mudah-mudahan almarhum insya Allah tenang di sana. Tadi sudah disampaikan husnul khotimah insya Allah. Kemudian juga dilapangkan di kuburannya, dijauhkan dari hijitan kubur juga. Kemudian oleh Allah diperlihatkan Raudatul Jannah, Riyad min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga bagi orang yang, apalagi yang menyolatkan, informasi luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya. Ya, sebagian ulama mengatakan 40 saja itu, dari 40 yakin ada doa yang dikabulkan. Apalagi ini ratusan. Ini luar biasa. Kemudian yang dari jauh pun takziah. Takziah itu 3 saja maknanya kalau saya lihat. Ya, dalam bahasa Arab ini. 3 saja. 1, ikut berduka cita. Ya, ikut berduka cita. Kemudian yang kedua, atas sobur, mengajak keluarga yang sedang ditimpa musibah atau salah satunya meninggal, itu adalah mengajak untuk bersabar. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini luar biasa, ya, adalah di samping ikut berduka, kemudian mengajak sabar, dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah selalu mendoakan dan menghibur atas ria. Nah, kata-kata menghibur ini kalau bahasa awalnya menjadi situasi dingin kedatangan kita. Insyaallah menjadi situasi dingin. Pasti senang keluarga, merasa bahagia, dan merasa ada sesuatu saya tidak sendiri. Biarpun sudah pergi, oh mereka berarti masih ada perhatian. Nah, itulah menjadi situasi dingin. Atas ria kalau dalam makna yang bahasa Arab. Mudah-mudahan juga kedatangan kami dari keluarga dari Ampang, dari Padang, mungkin di sana yang lainnya, kami yang dari Padang Panjang, yang dalam hal ini kami diamanahkan untuk mengurus masjid dari mulai berdiri. Ya, sebenarnya meskipun saya sebenarnya cuma bantu-bantu saja, tidak juga cuma nasib saya mungkin gimana ya, dari kecil hobi masjid, sampai sekarang ngurus masjid juga gitu. Oleh Kota Padang Panjang diamanahkan jadi ketua Islamic Center oleh wali kota. Ya, ketika saya tinggal di Sileng Bawah diamanahkan juga jadi ketua Masjid Jaminul Huda yang dibuka 24 jam, yang dari mana-mana datang. Ya, yang alhamdulillah Padang Panjang membawa Masjid Jaminul Huda untuk ke pusat, ternyata masuk IGA, Innovation Government Award, menjadi masjid terinovasi di Indonesia. Ya, karena saya hobi masjid. Ya, jadi istilahnya tidak ada berpikir ini dan itu. Ketika almarhum mendiang almarhum Bapak Tarmi Taher, lihat-lihat masjid ya, bantu-bantu ya. Ya udah, tidak ada pikiran kemana-mana itu. Ya, dan jangan sekali-kali, kita yakin dalam Al-Quran mengatakan, jangan kamu cari dunia, jangan kamu cari sesuatu, ingat ujroh, ya, rewat, pahala, kekayaan itu datangnya dari Allah, pahala yang terbaik itu. Ya, kalau sesuatu kita mengharapkan hanya dunia semata, maka akhirat bisa saja tidak dapat. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan saya bukan ustadz, ya, cuma orang saja manggil ustadz ya. Jadi saya mau sampaikan juga, Ya, untuk penghibur diri saya gitu ya. iya ya. Tuhan itu sayang sama saya. Diberi kesempatan mengurus suami Iya ya. sampai 4 tahun. Dan alhamdulillah ketika kita mengatakan bahwa dia itu meninggalnya di mana, cuma beberapa hari gitu di dalam ruang ICU. Iya ya. Ada orang yang berbulan-bulan bolak-balik. Iya. Jadi alhamdulillah saya berdoa Allah, karena mungkin karena saya penuh kesabaran, keikhlasan. Dalam doa saya bilang, ya Allah, bentuk kasih sayangmu kepada hamba adalah memberi
Iya, iya. dalam kondisi seperti ini. Iya, iya. Jadi ada kesabaran, keikhlasan, ketakwaan, kekuatan untuk dapat meneruskan tugas saya sebagai seorang istri. Mungkin dulu banyak saya diberi oleh Allah bonus sampai 4 tahun terus dari ini. Iya. Makanya saya telepon Ustaz, maka boleh saya pergi umrah, saya tinggalkan suami. Kata Ustaz, kalau betul-betul ada yang menjaga, itulah baru saya pergi ke mana. Iya, iya. Nah, saya pergi ke Iya. mana. Itu organisasi ini, itu udah agak terakhirnya dan setelah itu ini tidak bisa beraktivitas lagi. Jadi, saya merasa Allah itu sayang kepada kami. Jadi itu suami yang gimana tuh sayangnya itu kepada sampai mau ajal batang pun menantu sama anak saya pergi hari Sabtu di Iya, iya.